Hai teman-teman, di video ini kami akan menjelaskan materi tentang uji Mann-Whitney, yaitu salah satu uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok independen. Kami akan membahas mulai dari pengertian, tujuan, sampai penerapan di SPSS. Yuk ikuti penjelasan kami dari awal sampai akhir biar kamu makin paham. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, apa sih uji Mann-Whitney? Nah, uji Mann-Whitney atau dikenal juga dengan Wilcoxon Rank Sum Test merupakan salah satu uji non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok yang independen satu sama lain. Berbeda dari uji T yang hanya membandingkan rata-rata, namun uji Mann-Whitney membandingkan peringkat atau ranking dari nilai dalam dua kelompok. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara dua kelompok. Misalnya, kita ingin tahu nih, apakah tingkat stres antara pegawai yang bekerja di kantor dan yang bekerja secara work from home atau yang bekerja dari rumah itu berbeda secara signifikan atau tidak. Maka, uji Mann-Whitney bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan itu. Lalu, kapan sih uji Mann-Whitney digunakan? Nah, uji Mann-Whitney digunakan ketika data kita tidak berdistribusi normal, ukuran sampel terlalu kecil, atau ketika berskala ordinal. Kalau data kita berdistribusi normal dan menggunakan skala interval atau rasio, biasanya kita pakai uji T. Tetapi kalau tidak memenuhi syarat itu, maka kita pilih Mann-Whitney sebagai alternatif. Terus jenis data seperti apa sih yang cocok dalam uji ini? Untuk jenis datanya seperti data yang bisa diurutkan, yaitu data ordinal, data interval, atau data rasio yang tidak normal. Contohnya seperti skor stres, skor kepuasan, nilai tes antara dua kelas yang berbeda, dan sebagainya. Ada beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi saat menggunakan uji Mann-Whitney. Yang pertama, kelompok yang dibandingkan harus independen atau tidak berhubungan. Kedua, skala data minimal ordinal. Ketiga, bentuk distribusi dari dua kelompok sebaiknya mirip, meskipun tidak harus normal. Penjelasan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Uji Mann-Whitney U digunakan untuk membandingkan dua sampel independen atau biasanya dua kelompok yang tidak berpasangan ketika data tidak berdistribusi normal. H0 tidak ada perbedaan median atau distribusi antara dua kelompok. H1 ada perbedaan antara median atau berdistribusi dua kelompok. Bentuk satu arah versus dua arah. Uji dua arah menguji apakah ada perbedaan apapun antara dua kelompok, tidak peduli siapa yang lebih besar. Contohnya, apakah skor ujian siswa laki-laki dan perempuan berbeda? Lalu, uji satu arah menguji apakah salah satu kelompok secara signifikan lebih besar atau lebih kecil dari yang lain. Contohnya, apakah siswa laki-laki memiliki skor lebih tinggi dari perempuan? Rumus U atau U1 dan U2. Untuk dua kelompok, kelompok 1 ukuran N1 jumlah ranking R1, kelompok 2 ukuran N2 jumlah ranking R2. Rumus U bisa seperti ini atau bisa juga langsung seperti ini. U yang digunakan nilai terkecil antara U1 dan U2. Cara menentukan nilai yang digunakan. Gunakan nilai terkecil dari U1 dan U2. Bandingkan nilai U tersebut dengan nilai kritis tabel U jika jumlah sampel kecil N kurang dari 20. Z-score jika jumlah sampel besar N lebih dari 20. Jika U hitung kurang dari U tabel, maka tolak H0. Jika pakai Z, bandingkan dengan nilai Z kritis.
Langkah-langkah uji Mann-Whitney. Langkah yang pertama, gabungkan data. Menggabungkan semua data dari kedua kelompok ke dalam satu data. Misalnya kita punya kelompok A dengan nilai 5, 7, 9 dan kelompok B mempunyai nilai 4, 6, 8. Nah, kita gabungkan semuanya menjadi 4, 5, 6, 7, 8, 9. Langkah yang kedua, urutkan dan beri ranking. Urutkan semua nilai dari yang terkecil ke yang terbesar, lalu beri ranking mulai dari 1. Di sini ada kolom nilai dan ranking. Nah, di sini ada nilai 4 mendapatkan ranking 1, nilai 5 mendapatkan ranking 2, nilai 6 mendapatkan ranking 3, nilai 7 mendapatkan ranking 4, nilai 8 mendapatkan ranking 5, dan yang terakhir nilai 9 mendapatkan ranking 6. Nah, jika ada nilai yang sama, gunakan rata-rata posisi rankingnya. Langkah yang ketiga, jumlahkan ranking per kelompok. Sekarang kita kelompokkan lagi nilai-nilai tersebut sesuai asalnya, lalu jumlahkan ranking masing-masing. Nah, di sini kelompok A nilai 5, 7, 9 dan ranking 2, 4, 6. Nah, jumlah rankingnya itu sama dengan 12. Nah, yang kelompok B dengan nilai 4, 6, 8 dan rankingnya 1, 3, 5. Nah, jumlah rankingnya itu ada 9. Langkah yang keempat, hitung nilai U. Selanjutnya kita hitung nilai statistik U menggunakan rumus U1 sama dengan N1 dikali N2 ditambah N1 buka kurung N1 plus 1 tutup kurung per 2 min R1, dan U2 sama dengan N1 kali N2 ditambah N2 buka kurung N2 plus 1 tutup kurung per 2 min R2, dengan N1 sama dengan 3 atau kelompok A, N2 sama dengan 3 atau kelompok B, R1 sama dengan 12 dan R2 sama dengan 9. Nah, kita masukkan ke datanya ke dalam rumusnya. Nah, U1 sama dengan 9 ditambah 6 dikurangi 12 sama dengan 3. Nah, U2 nya sama dengan 9 ditambah 6 min 9 sama dengan 6. Ambil U terkecil yaitu 3. Langkah yang kelima, bandingkan dengan tabel kritis. Bandingkan nilai U hitung dengan nilai kritis dari tabel Mann-Whitney dengan N1 sama dengan 3 dan N2 sama dengan 3 serta alfa sama dengan 0,05. Nilai kritis U sama dengan 2 karena U hitung sama dengan 3 lebih besar dari U tabel sama dengan 2, maka gagal tolak A0. Nah, oke, di sini saya sudah membuatkan datanya. Lalu kita ke variabel view, kita ganti namanya. Yang nomor 1 kita kasih nilai, untuk yang nomor 2 kita kasih simbol. Lalu untuk simbol nilai desimalnya kita kasih 0. Terus nilai untuk labelnya sendiri kita kasih nilai mata pelajaran ekonomi ya. Untuk label simbolnya sendiri kita bisa kosongkan, bisa dikasih opsional. Di sini saya kasih untuk labelnya simbol, kita tulis simbol. Lalu untuk value-nya, untuk value 1 kita kasih label kelompok A. Kita add
Untuk value 2 kita kasih kelompok D. Kita add juga, lalu kita oke. Oke, selanjutnya kita ke data view, lalu kita ke analisis, terus ke non parametric text, lalu ke legacy dialog, lalu ke dua independent sample test, lalu kita masukkan semuanya, lalu kita ke define group. Untuk yang grup 1 kita isi 1, terus untuk yang grup kedua kita juga isi 2, lalu continue, lalu kita oke. Dan yap, ini hasilnya teman-teman. Oke, di sini hasil uji Mann-Whitney. Apa makna dari min rank? Yaitu rata-rata peringkat kelompok. Kelompok A nilai min rank 10 lebih rendah dibanding kelompok B yaitu 11. Apakah manaknya? Yaitu nilai signifikan dari tes statistik yaitu 0,739 lebih besar daripada 0,05. Itu H. A ditolak dan H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dan kelompok B. Oke semuanya, jadi materi selanjutnya kita akan membahas interpretasi hasil dan kesimpulan dari uji Mann-Whitney. Pertama ada menentukan apakah hipotesis 0 ditolak atau tidak. Jadi hipotesis 0 dia menganggap bahwa tidak ada perbedaan yang berarti antara dua kelompok yang dibandingkan. Jikalau hipotesis alternatif dia menganggap bahwa memang ada perbedaan yang berarti antara kedua kelompok tersebut. Nah, untuk memutuskan apakah hipotesis 0 harus ditolak atau tidaknya, kita harus lihat nih nilai p-value dan bandingkan dengan nilai ambang alfa yang biasanya ditetapkan sebesar 0,05. Jika p-value lebih kecil atau sama dengan alfa, maka hasil yang kita dapatkan cukup kuat untuk menyatakan bahwa ada perbedaan. Jadi, hipotesis 0 ditolak. Tetapi, kalau p-value lebih besar dari alfa, maka bukti yang kita punya belum cukup untuk menyimpulkan adanya perbedaan, sehingga hipotesis 0 tidak bisa ditolak. Untuk yang selanjutnya, kapan sih hasil dikatakan signifikan itu? Nah, sebuah hasil dikatakan signifikan kalau nilai p-value kurang dari atau sama dengan 0,05, yang artinya di mana kemungkinan besar perbedaan yang terlihat antara dua kelompok bukan sekedar kebetulan, tetapi memang ada perbedaan nyata secara statistik. Nah, dengan kata lain, kita punya cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa kedua kelompok memang berbeda. Selanjutnya ada penafsiran hasil sesuai dengan kasus. Misalnya nih, ada sebuah penelitian yang membandingkan lama waktu tidur antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, setelah dilakukan uji statistik Mann-Whitney, diperoleh p-value sebesar 0,03. Karena 0,03 ini lebih kecil dari 0,05, maka kita menolak hipotesis 0 yang artinya ada perbedaan waktu tidur yang cukup, berarti secara statistik antara siswa laki-laki dan perempuan. Namun, penting untuk diingat bahwa hasil ini hanyalah menunjukkan adanya perbedaan, bukan berarti satu jenis kelamin menjadi penyebab perbedaan tersebut, karena uji ini hanya membandingkan, bukan untuk mencari tahu apa penyebabnya. Untuk yang selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari uji Mann-Whitney. Di sini untuk kelebihannya sendiri, yang pertama ada uji ini tidak perlu data yang mengikuti pola distribusi normal. Jadi cocok digunakan kalau data kita tidak beraturan atau menyebarnya secara tidak merata. Yang kedua, sangat pas digunakan untuk data berbentuk urutan atau peringkat ordinal atau data yang tidak bisa diolah dengan metode statistik biasa. Yang ketiga,
bisa digunakan meskipun jumlah data atau sampelnya sedikit, jadi tetap bisa menganalisis meski datanya terbatas. Yang selanjutnya ada kekurangan dari uji Mann-Whitney. Yang pertama, kalau data ternyata normal, uji Mann-Whitney kurang kuat dibandingkan uji T, jadi bisa saja hasilnya tidak seefisien metode lainnya. Yang kedua, uji ini hanya melihat nilai tengah yaitu median, bukan rata-rata, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang distribusi datanya. Yang ketiga, tidak cocok kalau dua kelompok yang dibandingkan punya bentuk sebaran data yang sangat berbeda, karena bisa menghasilkan kesimpulan yang kurang akurat. Nah, yang selanjutnya di sini penutup atau penguat isi dari presentasi ini. Jadi, Mann-Whitney adalah salah satu metode statistik yang sangat bermanfaat, terutama saat data yang kita miliki tidak mengikuti aturan distribusi secara normal. Uji ini cocok digunakan untuk data peringkat ordinal atau data yang berbentuk sebarannya tidak beraturan karena bersifat non-parametrik. Uji ini memberikan alternatif yang cukup kuat untuk melihat apakah ada perbedaan nyata antara dua kelompok yang tidak saling terkait. Walaupun begitu, hasil dari uji Mann-Whitney harus ditafsirkan dengan hati-hati. Sesuai dengan konteks kasus yang sedang diteliti, uji ini memang membantu menunjukkan adanya perbedaan, tetapi tidak bisa digunakan untuk menentukan penyebabnya. Supaya lebih jelas, hasil uji sebaiknya dilengkapi dengan gambar ataupun grafik seperti box plot. Nah, agar perbedaan antara kedua kelompok bisa terlihat secara visual. Nah, untuk keseluruhannya, uji Mann-Whitney ini adalah alat analisis yang penting, terutama di bidang pendidikan, sosial, maupun kesehatan, karena bisa membantu peneliti membuat keputusan yang lebih tepat dan berdasarkan data yang ada. Nah, itu tadi penjelasan kami tentang uji Mann-Whitney. Semoga bisa membantu kalian lebih paham ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!